Selamat pagi, Sobat Maestro yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam acara Maestro Golden Moment pada hari ini dengan firman Tuhan yang akan memberkati kita. Dan kita bersyukur bahwa lewat acara Maestro Golden Moment, para senior dan seniorita boleh berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan sesama manusia lewat udara ini. Dan itu kita lakukan melalui mendengar firman, melalui puji-pujian, melalui kesaksian. Itu yang semua menguatkan kita, membuat hubungan kita dengan Tuhan makin dekat, dan juga kasih kita pada sesama manusia makin lebih dan lebih lagi. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Mohon Roh Kudus menolong kita dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan, oleh karena pada hari ini adalah hari yang merupakan perhentian Tuhan, di mana kami boleh beribadah pada Tuhan. Tapi karena kami tidak bisa datang secara onsite, secara nyata melalui dalam tempat ibadah, kami boleh melaksanakan lewat acara ini. Dan biarlah Tuhan Kau memberkati dari awal sampai akhir, juga firman yang sebentar akan hamba sampaikan kiranya akan memberkati semua orang yang mendengarkannya, sehingga bertumbuh lalu kemudian berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Roh Kudus hadir ya Tuhan, baik kepada semua pendengar maupun hamba-Mu, sehingga semua terberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, tema hari ini adalah pada masa tua pun masih berbuah, dan itu akan diambil dari bacaan Mazmur pasal 92 ayat 13 sampai 16, dan kemudian dilanjutkan Markus 4 ayat 26 sampai 34. Saya akan baca Mazmur pasal 92 ayat 13 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Mereka akan ditanam di bait Tuhan, akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Ya, kemudian kita membaca Markus 4 ayat 26 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkalnya, lalu kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apakah hendaknya kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi, tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hidupnya sehari-hari. Pada masa tua pun masih berbuah. Para senior-seniorita, kita ini para senior yang mungkin hari demi hari semakin tua. Semakin tua itu dalam anggapan masyarakat
kita dianggap tidak produktif. Bahkan maaf, seringkali usia tua itu dianggap sebagai usia afkir, ya. Demikianlah pandangan umum yang kerap kita jumpai dalam dunia kerja. Karena itu tidak heran kalau perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan kerap mencantumkan batasan maksimal usia pelamar. Biasanya usia maksimal 35 tahun, bahkan di beberapa perusahaan ada yang kurang dari itu. Dengan batasan itu, usia 35 tahun yang sebenarnya relatif masih muda dan cukup kuat akan lebih sulit mendapatkan pekerjaan dibandingkan mereka yang berusia di bawah itu. Bisakah kita membayangkan bagaimana dengan mereka yang berusia separuh abad? Jelas semakin sulit mendapatkan pekerjaan. Tidak hanya itu, mereka yang berusia lanjut juga harus siap-siap dipensiunkan. Masa tua seringkali disebut sebagai lanjut usia, yang disingkat dengan lansia, ya, atau kita sering sebut dengan istilah sepuh atau istilah senior, ya. Nah, itu pikiran manusia, tetapi pikiran Tuhan itu lain. Maka sebab itu pikiran Tuhan dan pikiran kita itu seperti langit dan bumi, jauhnya, ya. Jadi meskipun manusia memberi batasan-batasan, ya, tapi kalau kita membaca Alkitab, ya, sepanjang saya yang belajar Alkitab ini, tidak pernah Tuhan memandang remeh mereka yang sudah berusia lanjut, ya. Itu sebabnya tema kita pada hari ini adalah pada masa tua pun masih berbuah. Tidak pernah Alkitab memandang orang-orang berusia lanjut itu dengan begitu saja. Itu sebabnya kenapa ada juga perintah kepada anak-anak supaya menghormati orang tua, orang-orang tua, ya, supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan, ya. Hari ini kita membaca Mazmur pasal 92 ayat 13 sampai 16. Salah satu ayat yang paling terkenal di bagian ini adalah ayat yang ke-15 yang berbunyi apa? Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Ya. Dan itu berarti bahwa kita harus mengingat banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang memulai kehidupannya justru di masa tua. Nah, apa yang kita renungkan pada hari ini? Yaitu yang pertama, bahwa masa tua itu adalah berkat, ya. Bagi dunia, mungkin masa tua kerap kali diidentikan dengan mungkin masa pikun, masa sakit-sakitan, masa kesepian, masa di mana kita hanya merepotkan orang lain, dan lain sebagainya. Namun, bagi orang yang percaya, masa tua tidak harus dijalani seperti itu. Daripada mempercayai masa tua yang menakutkan seperti itu, bukankah lebih baik kita mempercayai apa kata firman Tuhan kepada kita, orang-orang yang pada masa tua, di mana di situ dikatakan tetap berbuah, ya, menjadi gemuk dan segar. Memang manusia lahiriah kita makin hari makin merosot, tapi manusia batiniah kita dari hari ke hari makin kuat, dan kita bisa tetap berbuah di masa tua. Oleh sebab itu, gambaran tentang usia tua itu, ya, masa tua itu diibaratkan benih yang tumbuh menjadi pohon. Markus 4 ayat 27. Ada progres, ada pertumbuhan. Itu berkat Tuhan, ya. Sampai masa berbulir dan berbuah, pohon ini dapat berkat dari Tuhan. Bayangkan kalau ada bayi kemudian tidak bertumbuh jadi anak, maka orang tuanya akan stres, ya. Demikian juga masa tua itu digambarkan ibarat benih yang tumbuh terus jadi pohon, ada progresnya, dan itu pun tahun demi tahun. Berarti apa? Kita masa tua itu adalah sebuah berkat. Berapa usia kita saat ini? Mungkin kita ada yang 50 tahunan lah, atau lebih dikit. Tahun depan kita tambah lagi 1 tahun, kan? Tahun demi tahun kita menerima berkat dari Tuhan dengan ulang tahun. Maka masa tua itu berkat. Apakah kita merasa takut ketika tahun demi tahun bertambah umur dan suatu saat harus memasuki masa tua, masa senja?
Ya, tidak harusnya. Ya. Itu sebabnya kenapa kita menyanyikan kan nyanyian ulang tahun, Happy Birthday to you, ya. Panjang umurnya, selamat ulang tahun kami ucapkan. Ini harusnya kalau kita nyanyi lagu-lagu ini harusnya kita punya mental juga, tidak takut dengan panjang umur, tidak takut menghadapi masa tua. Mungkin pada saat kita berumur belasan tahun, dengan lantang kita akan mengatakan siapa takut masa tua. Kenapa? Karena kita memang belum tua, ya. Masa tua masih jauh di mata kita. Jadi hidup masih terasa panjang. Jadi masa tua bukanlah bagian dan pemikiran dari orang-orang muda. Tetapi coba perhatikan, ketika seseorang memasuki usia 30 tahun, maka mulailah masa untuk berpikir tentang hari tua. Oleh sebab itu, pada usia ini kita lihat produk-produk anti-aging, anti penuaan itu sangat laris. Produk-produk ini untuk wajah, untuk rambut, untuk kesehatan fisik, aneka jenis vitamin, menyasar orang-orang yang seumuran, tadi saya katakan 30 tahunan, karena mulai berpikir tentang masa tua. Memasuki usia 40 dan 50 tahun, ada orang yang khawatir mengenai masa tuanya, gentar dan tidak siap dengan kondisi yang begitu berubah, perubahan fisik yang semakin dipenuhi kerutan, daya ingat yang semakin menurun, pekerjaan dan aktivitas yang sudah semakin ketinggalan zaman dan tak tergantikan, itu dapat membuat seseorang stres menghadapi masa tua. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan akan memberkati kita dengan umur panjang. Namun bukan hanya umur panjang, tapi juga kehidupan yang dikenyangkan dengan kebaikan-kebaikan Tuhan, asal dikatakan kita hidup benar bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya di dalam Mazmur pasal 13 itu disebutkan pada ayat 3, Mazmur 92 itu ayat 13, orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Ya. Asal kita hidup benar bersama Tuhan, maka bukan hanya umur panjang, tapi juga kehidupan yang dikenyangkan dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan saja memberkati masa tua. Terlebih lagi kita harus juga menghormati orang tua, orang-orang tua. Ya, karena itu seringkali orang-orang yang tua itu diberikan tempat-tempat yang terhormat di dalam kehidupan masyarakat. Nah, jadi masa tua itu adalah berkat. Tidak perlu kita khawatirkan, tidak perlu kita sesali, tidak perlu kita takutkan. Kita percaya bahwa kalau tahun demi tahun Tuhan menambah umur kita, itu berarti berkat Tuhan kepada kita. Asal kita hidup benar bersama dengan Tuhan. Nah, yang kedua yang kita renungkan itu apa? Masa tua itu berbuah. Artinya apa? Menjadi berkat. Itu sebabnya masa tua digambarkan di Alkitab seperti pohon korma. Mengapa bukan pohon biasa saja? Ya, ini ada dasarnya dalam firman Tuhan. Korma itu akarnya sangat dalam karena ditanam di padang pasir. Akar yang tumbuh ke bawah itu bisa mencapai ratusan meter. Maka tidaklah heran di padang gurun yang gersang kurma dapat tumbuh dan berbuah. Kurma menjadi pengharapan bagi orang-orang musafir yang di padang pasir kelaparan dan kehausan. Di mana ada pohon korma, di sana ada sang musafir merasa aman, merasa tenang. Artinya apa? Di situ kita melihat pohon korma itu hidup bukan untuk dirinya sendiri. Ia berakar pada sumber air hidup, mengisapnya, menjadikan energi dan buah. Setiap orang yang berakar dalam firman-Nya, dia akan hidup bukan untuk dirinya sendiri lagi, melainkan menjadi berkat dan pengharapan bagi orang-orang di sekitarnya masing-masing. Dalam bahasa pertanian, Tuhan Yesus mengajar melalui benih dan tanaman. Markus 4 ayat 26 sampai 34. Benih yang ditabur sang petani itu akan tumbuh meski ditutup tanah. Benih akan menemukan jalannya. Dan demikian, kenapa? Karena di situ ada kedaulatan Tuhan.
Tuhan yang berdaulat untuk menumbuhkan. Ya. Kita pun tak henti-hentinya mengagumi pertumbuhan kehidupan melalui tanaman-tanaman, biji-biji yang tampaknya mati. Ya. Biji yang tampaknya mati, benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu semakin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang. Ya. Karena apa? Karena disitulah ada kedaulatan Tuhan. Nah, seperti itulah kita tidak pernah tahu bagaimana Tuhan itu bekerja menumbuhkan benih firman Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Itu kedaulatan Tuhan. Ia dapat mengubah hati seorang melebihi apa yang dapat kita jelaskan. Dan perubahan ini mestinya seperti yang dikatakan Rasul Paulus, manusia baru, ciptaan baru, yang baru sudah datang. Disitulah kita melihat kedaulatan Tuhan bekerja kepada kita sebagai manusia, sehingga kita mengalami hidup yang baru. Nah, secara tersembunyi, firman itu berkuasa mengubah hati kita. Tidaklah mengherankan jika firman itu menegur kita, menantang kita, menghibur kita, menguatkan kita, menyertai kita, membimbing kita, menjadikan kita hidup benar, ya. Dan itulah harusnya juga sikap kita ketika firman berbicara kepada kita. Ya. Memasuki masa tua itu harusnya bahagia dan menjadi berkat. Ya. Tetapi mungkin secara logika kita mungkin memikirkan kok melawan arus ya. Mengapa? Karena bagi kebanyakan orang menjadi tua adalah kebalikan dari itu. Kesusahan dan penderitaan. Tidak mudah menikmati usia tua dengan bahagia dan menjadi berkat. Tetapi di dalam Tuhan bukan hal yang mustahil. Itu tergantung bagaimana kita merespon benih firman Tuhan. Ya. Memang benar yang memberi pertumbuhan itu adalah kedaulatan Tuhan sendiri. Tetapi bukan berarti kita hanya berpangku tangan. Ada saatnya petani tidur dan beristirahat. Tapi ada saatnya juga dia menyiapkan lahan, kemudian menanam benih itu di ladang pertanian tadi. Dan itulah harusnya kita tidak hanya berpangku tangan. Kita harus bisa melakukan semua hal dalam hidup kita sesuai dengan karunia dan talenta yang Tuhan berikan pada kita. Sebagai orang-orang yang pada masa tua, barangkali ada suatu pertanyaan yang perlu kita pergumulkan. Seberapa seriuskah kita menyiapkan apa yang menjadi bagian kita dengan karunia dan talenta yang ada pada kita? Kalau kita serius dengan pertumbuhan iman kita, kalau kita serius dengan usia kita yang sudah memasuki masa tua yang diberkati, kita serius juga menjalankan firman Tuhan dalam hidup selagi khususnya pada masa pandemi ini. Betul-betul kita menjalani hidup dalam kebenaran Tuhan pada masa pandemi ini. Mungkin kita bisa mengintrospeksi diri kita. Ya. Dalam masa pandemi ini apakah kita mengusahakan untuk tidak mangkir dalam ibadah virtual? Ya, biasanya kita kan ibadahnya di dalam gedung, sekarang tidak. Adakah kita serius itu ibadah seperti itu, atau kita cuma lihat-lihat sana sini dengan channel-channel yang berbeda-beda? Ya. Adakah kita juga tidak melewatkan saat-saat teduh bersama Tuhan pada masa pandemi ini? Adakah kita juga serius berdoa pada Tuhan untuk melindungi kita pada masa pandemi ini? Adakah juga kita serius dalam melakukan berbagai macam praktek pelayanan kepada sesama anggota jemaat kita di masa pandemi ini? Ataukah kita pada masa pandemi ini hanya lebih banyak di rumah dan diam saja? Harusnya kita bisa banyak melakukan hal-hal yang membuat kita kesempatan melayani sesama anggota jemaat kita. Ya, bisa lewat telepon kita bersapa mereka, lewat WA kita bersapa, menanyakan keadaannya. Barangkali kita bisa sharing firman juga kepada mereka melalui HP kita. Itu yang kita lakukan. Ya, karena kita tidak lagi bisa ketemu tatap muka sekarang. Kita lebih banyak melakukan hal-hal itu secara virtual, ya, lewat media digital. Nah, dengan cara seperti itu, saudara-saudara,
maka kita akan menjadi seperti pohon kurma, terus menjadi berkat sampai akhir kehidupan kita. Berkat itu akan terlihat bukan melalui harta kekayaan yang ditimbun sejak kita muda, bukan pula dalam bentuk tanda jasa dan penghargaan. Berkat itu akan terlihat dari anak-anak kita, cucu-cucu yang mewarisi kita, mewarisi iman dan karakter yang baik. Lalu mereka tumbuh menjadi berkat juga buat orang lain. Berkat itu berupa kebahagiaan tak terhingga, sehingga kita tidak pernah menyesali telah hidup bersama dengan Tuhan yang memberkati kita sampai pada masa tua. Inilah yang disebut makna kehidupan di masa tua kita. Karena itu ada banyak orang mengatakan bahwa kalau kita bisa seperti ini, hidup benar, ya, di dalam Tuhan, maka masa tua itu berkat. Masa tua itu juga kita menjadi berkat. Dan disitulah kita melihat indahnya hidup kita. Karena itu ada orang-orang yang seringkali menggambarkan bahwa masa tua itu apa? Masa usia indah, usindah, atau happy age. Masa yang penuh bahagia dan menjadi berkat. Nah, selamat menjalani masa tua. Karena pada masa tua pun masih berbuah bagi orang-orang yang hidup benar di mata Tuhan. Amin.